Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita mulai dengan berhitung berputar searah dari jam dari aku. Terakhir Siti, oke? Berhitung dimulai. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15. 15 orang di sini semuanya. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? baik. Happy nggak? Lemes kak. Kenapa lemes? Kekenyangan. Gimana kok hari ini Keisha? Baik. Isa sama Kirana, gimana kabarnya hari ini? Kalau Tias, Vima, baik. Aisyah sama Hana, oh Alin, baik. Sifki sama Haikal juga baik. Oke, hari ini kalian dikumpulkan di sini, juga hari terakhir kalian juga dikumpulkan di sini. Setelah hari pertama kemarin, apa yang kalian dapatkan dari menjawab pertanyaan atau dari apa yang sudah dikatakan kakak-kakaknya? Dapat pesan apa yang kalian ingat kemarin? Aku nggak ini ya. Kemarin ketika aku pernah bilang kan, Samen di sini boleh awal-awal yang menit awal pertama itu Samen boleh banget mendengarkan, tapi ketika aku bisa sulap ya, ketika aku bisa sulap, Samen akan bisa bicara semua. Nah, itu juga ada perubahan nggak ternyata ya, ada perubahan yang awalnya mereka berbeda bungkam dan menit per menit sampai akhir itu banyak yang banyak yang bicara, banyak yang sharing ya kayak. Jadi itu termasuk perkembangan teman-teman, perkembangan yang baik dan positif dari kalian yang awalnya kayak nggak kenal jadi bisa kenal sama kita. Pada akhirnya Samen mau bicara ya kak ya. Iya, betul. Dari kakak-kakak yang lain? Ada? Dari teman-teman semuanya? Ada yang mau? Bisa? Gak apa-apa. Selalu percaya diri kak. Kalau Siti, apa yang diingat kemarin? Pesannya? Lupa. Lupa Siti. Oke kak, hari ini kita mau ngapain kak? Hari ini mungkin nanti kayak ada refleksi kecil, ada buku buku rahasia yang dibikin Kak Fira, nanti bisa akan dibuatkan dia juga. Mungkin yang pertama apa dulu kak? Ini yang pertama kita kayak jelasin materi belajar. Sebelumnya, kakak mau tanya ke kalian, ada yang tahu nggak self esteem itu apa? Self-esteem. Self itu apa? Self itu artinya diri. Kalau misalkan esteem, gimana? Esteem itu artinya harga. Jadi self esteem itu artinya harga diri, lebih ke kepercayaan diri. Kakak semua harap melalui buku ini kalian lebih mengenal diri kalian. Isi dari buku ini itu adalah pengenalan emosi teman-teman. Jadi kenapa sih kita harus mengenali emosi kita, padahal kan itu nggak ada kaitannya sama self esteem. Kalian salah teman-teman. Self esteem sama pengenalan emosi itu sebenarnya ada kaitannya. Jadi lewat buku ini harap kalian nanti bisa lebih percaya diri dan bisa lebih mengenali emosi kalian. Oke, langsung dimulai kak? Langsung dimulai dijelaskan. Bisa, boleh. Kurang apa ya kak ya? Kurang apa sedikit? Biar kita tahu isinya apa bukunya. Isinya apa? Jadi kita buka ya. Maju isinya Yang apa? pertama, bantu baca dong Nisha yang keras biar temen-temennya kedengaran suaranya. Gak apa-apa, ayo coba dibaca. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Dibaca Jelas nggak? kelihatan ada enggak ya? Enggak? Siapa yang mau baca? Sebelah sini. Vima, silakan dibaca. Setiap manusia memiliki emosi senang, sedih, marah, takut, kecewa, dan
tak buka. Gak apa-apa, gak kena. Saya main agak sini. Gak kena kok. Enggak. Terakhir kerekam Mbak itu Langkah Mbak. pertama untuk memahami diri dan membangun harga diri. Jadi ini kaitannya teman-teman. Sebelum kalian membangun self esteem atau harga diri kalian harus mengetahui emotional awareness kalian, yaitu pengenalan emosi kalian. Biar kamu kayak contohnya, kalian pernah nggak kalau misalkan contoh ya, kakak mau disuruh titipin beli buku dong di koperasi, kadang orang itu kayak ngerasa sungkan bilang tidak. Kalian seperti itu nggak? Kalian seperti itu? Sungkan nolaknya. Iya, sungkan nolak, lebih ke sungkan nolak. Jadi kalian itu terima tapi dengan hati yang nggak lega gitu, yang nggak ikhlas, bener banget. Itu juga salah satu contoh kalian belum mengenal self awareness kalian. Jadi kakak harap kalian mulai berkata tidak kalau misalkan kalian nggak suka disuruh-suruh. Kasih contoh kecil kak, soal itu seperti apa? Self awareness itu adalah kembali emosi teman-teman ya. Jadi kalau misalkan minta tolong dong kamu ke ruang HP, kamu aja yang ambil HP, padahal bukan piketnya kamu, padahal piketnya aku. Kamu harus berani bilang tidak kalau misalkan kamu nggak mau dan emang kamu bukan piketnya hari ini, seperti itu. Contoh kecilnya seperti itu teman-teman. Kemudian apa itu mengenali emosi? Bisa minta tolong dibaca, Hana? Benar banget. Jadi kita harus tahu gimana cara kita mengelola emosi kita. Emosi kan ada banyak banget. Ada sedih, ada senang, ada lagi marah, apalagi ada jijik. Dan kita harus tahu gimana cara kita mengendalikan emosi kita. Selain kita bilang tidak, kalau misalkan kita marah, kita juga harus tahu gimana cara mengontrol emosi marah kita. Jangan sampai kita marah terus kita seenaknya sendiri sama orang, jangan sampai kayak gitu teman-teman ya. Harap seperti itu. Terus ini tadi, apa hubungannya sih dengan self esteem? Jadi hubungannya dengan self esteem itu adalah penilaian positif terhadap diri sendiri, perasaan bahwa saya berharga dan saya mampu. Harap teman-teman semuanya merasa bahwa dirinya itu berharga dan bahwa dirinya itu memiliki kemampuan yang gak kalah sama teman-teman yang lainnya. Seperti itu. Dilanjut tadi ya? Iya. Lanjut ya. Nih, emosi yang pertama, takut. Siapa di sini yang sering banget merasa takut? Entah itu demam panggung, entah itu bicara di depan kelas, atau kalau misalkan ada teman baru dia takut ngajak omong atau gimana. Siapa di sini yang seperti itu? Kamu seperti itu? Kamu lebih takut? Kirana juga. Kalau Alin lebih takut kenapa? Bicara sama orang baru, atau kamu takut kalau misalkan disuruh baca buku di depan kelas? Dua-duanya takut. Kalau misalkan Kirana lebih takutnya kenapa? Gimana? Mungkin kadang takut nolak ajakan orang lain. Iya. Padahal itu negatif, tapi sampai tetap mau diajak. Ya itu sampai takut, entah takut orangnya atau takut apa. Biasanya kalau takut orangnya itu biasanya sampai kan diancam ya. Benar banget, dia biasanya Takut itu banyak teman-teman, jenis takut itu banyak sekali. Ini ada nih cara sehat mengelola ketakutan. Boleh dibaca dong Kirana yang keras dia temannya Cara kedengaran. sehat mengelola takut. Cara sehat mengelola ketakutan. Satu, menenangkan diri dengan pernapasan dalam dan relaksasi. Dua, mengenali apa yang sebenarnya ditakuti, bukan hanya merasakannya. Tiga, menggantikan pikiran negatif dengan pikiran rasional. 4. Bercerita pada orang yang dipercaya untuk mendapatkan dukungan. 5. Perlahan menghadapi ketakutan secara bertahap, bukan menghindari terus-menerus. Bisa dipahami teman-teman? Apa sih pikiran rasional itu? Di sini kan ada mengganti pikiran negatif dengan pikiran rasional. Apa sih pikiran rasional itu?
yang tahu? Kelas 9, kelas 9. Kelas 9 ada yang tahu? Nasional. Pikiran rasional lebih ke pikiran negatif teman-teman, pikiran positif teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi mikir negatif, gimana ya contohnya kak? Kalau misalkan kamu lagi berpikir buruk tentang seseorang, lebih baik kalian nggak gimana ya, lebih mengubah pikiran ke baiknya orang itu aja. Karena seseorang kan perasaanku aja mungkin. benar, iya. Contohnya ya, kamu kan disuruh-suruh, dia gini karena emang aku terlihat dikucilkan di kelas, atau emang aku terlihat kayak kurang famous di kelas. Kalian nggak perlu pikir seperti itu. Kalian cukup berpikir bahwa misalkan kemampuan kalian itu cukup, gitu aja teman-teman. Ini ada ciri-ciri emosi juga di sini. Terus ini juga pengertian dari ketakutan. Kakak lanjut aja ya biar cepat. Selanjutnya ada jijik. Gila nih. Kalian tahu nggak ini dari animasi apa? Animasi apa? Kalian pernah lihat Inside Out nggak? Ini dari Inside Out teman-teman. Dia namanya Just Just. 9 itu dari si buku itu tuh ngambil Ada 9 dari emosi. Ya, ada 9 emosi, dan 9 emosinya ini kita ambil dari karakter di Inside Out. Dan yang kedua ini ada disgust, artinya jijik, sesuai dengan warna hijau yang identik dengan jijik. lumut. Iya, benar. Bisa dibaca dong, Kak Tias. Disgust itu apa sih? Disgust atau jijik adalah emosi yang muncul sebagai respon terhadap sesuatu yang dianggap wajar, berbahaya, tidak pantas, atau tidak sesuai dengan nilai. Benar banget. Terus untuk Tisa bisa dibaca dong yang sebelah sini. Jijik itu apa? Ya, yang ini. Iya, yang ini. Disgust atau jijik aku bicara apa yang bersifat menyenangkan sampai Jadi selain ini tentang hal-hal yang mungkin bisa dilihat atau bisa dipegang atau bisa diraba, jijik itu juga kadang kayak gimana ya, membentengi kita. Kalau misalkan ada teman kita yang sekiranya kurang baik sama kita, kita harus menghindari teman tersebut, menghindari circle tersebut teman-teman. Soalnya sesuai dengan yang kemarin, yang kakak reminder kemarin, kalau misalkan teman kita sakit, otomatis kita juga sakit. Jadi usahakan pertemanan kita semuanya itu sehat. Seperti itu teman-teman ya. Sini juga ada, nanti mungkin bisa dibaca. Di sini juga ada ciri-ciri dari emosi disgust. Lanjut yang ketiga ada anger. Gimana? Lanjut nih, ada anger. Apa sih anger itu? Marah. Siapa di sini yang sering marah-marah nggak jelas? Ujian. Biasanya tuh cewek kak. Cewek kalau misalkan Oh, mau iya. cat itu pasti marah-marah nggak jelas. Kalian nggak seperti itu? Nggak seperti itu? Kalau kakak biasanya seperti itu sih. Biasanya kalau misalkan mau cat itu pasti marah-marah nggak jelas. Terus kakak mau tanya, cara kalian ngontrol emosi kalian biar nggak marah gimana? Biasanya kalau ya apa ya kemarin tidak marah kalian pada aku kak kayak ngono. Gimana cara kalian ngontrol emosi tersebut biar nggak bicara kotor, biar nggak membalas ke temennya? Gimana caranya? Diam aja. Diam kayak mungkin tarik nafas ya. Kak ngono ada kak sesuai omongannya kok. Ada lagi mungkin yang bisa memberikan contoh gimana cara kalian mengelola emosi marah tersebut. Ayo Suci gimana? Jalan-jalan, enak banget jalan-jalan. Nyari musik kak. Jalan-jalan sendiri. Apa kalian? Dengerin Oh, musik. dengerin musik. Di sini ada yang suka dengerin musik? Ada. Biasanya kalau misalkan lagi marah-marah, kalian sering nggak dengerin musik? Sering. Dengerin musik, nyanyi itu juga salah satu terapi teman-teman. Terapi dalam konseling. Jadi daripada kita marah-marah nggak jelas, lebih baik kita dengerin musik. Lebih baik lagi kalau dengerin murotal. Sholat kak. Oh iya, sholat juga. Di sini ada yang sholat. Nah, pertanyaan apa itu?
Oke, next aja ya kak ya. Next. Next, ada envy. Apa sih envy itu? Iri, bener banget. Iri. Envy itu artinya iri teman-teman. Ini ada ciri-ciri dari emosi envy. Bisa minta tolong dibaca, Tisha. Ciri-cirinya yang pertama apa? Kemudian yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Yang kelima, teman-teman ada yang pernah merasa kayak gini nggak? Nah, iya. Pernah nggak tidak Pernah? suka melihat Kebahagiaan orang lain, terus sering membandingkan diri dengan orang lain. Ada yang pernah seperti itu? Terus ingin memiliki apa yang dimiliki orang lain. Kalau misalkan temanku punya tas baru, aku pokoknya besok juga beli tas baru. Ada yang seperti itu? Ada. mungkin secara tidak sadar ya. Ini secara tidak sadar. Bahwa sebenarnya itu kan seperti Ya. itu. Jadi kakak jelasin teman-teman. Iri itu ada sisi positifnya. Kalau misalkan kalian iri dengan pencapaian orang lain, kalian harus gimana ya? Kalian harus mampu untuk menandingi rasa iri kalian tersebut. Contohnya, oh aku iri dia paling ini satu terus ya di kelas. Berarti itu harus jadi motivasi kamu untuk belajar lebih giat supaya bisa menandingi dia tersebut. Seperti itu. Jadi iri ini konteksnya bukan cuma hal-hal yang negatif aja teman-teman ya. Kadang iri juga bisa menjadi hal positif kalau misalkan kita mau berusaha. Ya, Semua orang tuh pasti merasakan iri, tapi ada tinggal dipilih aja apakah iri itu akan menjadi dengki atau iri itu menjadi Motivasi. motivasi. benar banget. Kemudian yang ke berapa ini tadi? Yang selanjutnya aja deh. Ini ada embarrassment atau perasaan malu. Siapa di sini yang suka malu-malu kucing? Ya malu. banget, Kak. Dia malu kalau misalkan ada temen baru ngajak omong dia malu. Kalau misalkan disuruh di depan kelas dia malu. Ada yang seperti itu? Ada. Malu dan Ada yang takut. demam panggung mungkin? Ada. Demam panggung. Biasanya tampil apa? Kalau boleh tahu. Presentasi di kelas. Demam panggung. Demam panggung itu contohnya aku lagi lomba nyanyi. Iya, waktu di belakang itu kayak aduh, bisa. Tapi kalau misalkan udah di panggung, udah lihat ratusan atau ribuan orang langsung kayak ngeblank otaknya. Kayak nggak bisa nyanyi dan mungkin tangannya geter-geter kayak gini. Shaking. Iya. Kamu juga seperti itu. Banyak sekali teman-teman yang demam panggung. Kalau misalkan kakak sendiri tuh jujur juga demam panggung. Jadi waktu kuliah di kelas, kalau misalkan presentasi di depan kelas itu kadang juga gugup. Kadang tangannya tuh kayak gini kalau misalkan Temanku nggak ada presentasi. kak. Temennya Kak Zia. Dia laki-laki kelas presentasi. Bakunya sampai begini kak. Oh, sampai suaranya juga. Sampai suaranya Suaranya ada vibranya tuh berdekat. Terus ini teman-teman, kalau misalkan kalian merasa lagi seperti itu, lagi demam panggung, ini ada nih cara mengelola emosi malu. Boleh dibaca dong sih. Cara mengelola emosi malu. Boleh Siti nggak? Dua, jangan berpikiran menyenangkan diri sendiri. Ingat orang lain sedikit tapi merupakan menyenangkan. Tiga, ubah jadi pengalaman itu menawarkan hal lucu bisa membantu relax. Empat, fokus pada kesulitan menangkan usaha itu seperti pelajaran untuk lebih berhati-hati di masa depan. 5. Bagi kepercayaan diri sebagai waktu untuk diri sendiri semakin berkembang pada dua hari. Jadi kalau misalkan kalian lagi demam panggung, kalian lagi merasa mungkin malu, mungkin kalau misalkan demam panggung bisa tarik nafas dulu, atur nafasnya biar nggak terlalu getar atau gemetar. Nah kalau misalkan udah selesai pentas nih,
kalau misalkan kembali biasanya kan orang itu ada yang sampai nangis ya, aku tadi kok kayak gitu sih, kayak perform aku tuh nggak maksimal banget. Udah nggak perlu dipikirin teman-teman. Kadang orang itu bukan inget 100% kejadiannya, cuma inget sekilasan aja. Nanti kalau misalkan udah ada peserta yang baru, kalian udah bakalan dilupain seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian mungkin buat hal-hal yang kalian rasa itu buat kalian malu, udah nggak perlu dipikirin, lebih baik dilupain aja, buat pengalaman aja ke depannya biar lebih baik. Nah ini selanjutnya ada envy. Envy itu artinya envy itu artinya malas, teman-teman. Ini di sini malas semua nggak? Saya malas. Siapa di sini yang sekarang mungkin yang lagi malas angkat tangan. Iya, sama belajar malas ngapa-ngapain. Iya. Mager gak pengen tidur gak? Biasanya yang bikin kalian lebih semangat itu apa sih? Uang. Mungkin sekolah kan suamiku. apa sih suaminya, boleh di spill dong? Shock Haikal. Kim Jaehyun. Dia tuh kamu hidup atau tidak? Tapi pernah kok notice komen. Next kak. Oke, ini untuk malas. Gimana sih cara kita ngelola emosi malas kita biar kita tuh nggak selalu malas-malasan gitu, teman-teman. Ini ada. Bisa dibaca dong, Haikal. Selanjutnya, Sini. gimana cara mengelola emosi malas? Nah, cara gampangnya, cara ngelola emosi malas gampang. Kalian tinggal cari temen. Kalau Iya. misalkan udah ada temen, otomatis kalian tuh nggak merasa boring, teman-teman. Soalnya kalau misalkan kita ada teman ngobrol, kita ada teman kayak keluar, ada teman main, otomatis pikiran kita tuh pasti teralihkan sama teman tersebut. Jadi perasaan malas itu dengan gampangnya akan menghilang sendiri. Jadi itu lebih gampangnya kalian cari teman. Buat teman-teman yang masih malu nih, kalau misalkan mau ngobrol sama orang baru, lebih baik kalian coba ngobrol sama orang baru, kalian perbanyak teman kalian. Supaya apa? Supaya nggak gampang boring gitu aja. Oke, lanjut ya. Atau nggak harus nambah temen, tapi kalian punya temen yang benar-benar kalian percaya, yang benar-benar Nah. asik buat kalian. Ini bestie. Terkadang kan punya temen sedikit itu lebih baik, tapi meskipun sedikit mereka itu semua support, menghargai kalian daripada punya teman banyak ya. Benar banget. Terus yang selanjutnya ini ada sedih. Malah mau tanya, biasanya apa sih yang bikin kalian sedih? Masa aku habis kak. Sama orang tua. Ada lagi yang bikin kalian sedih? Gak ditemenin, Yang dikatain. Ada lagi yang bikin kalian sedih? Yang bikin kalian sedih? Sedih Alif, kalau Ana, nggak disambang. atau Nisha? Apa sih yang bikin kamu sedih biasanya? lucu Iya masih. Nggak tahu. Haikal sedih kalau apa? Dibentak. Sedih kalau misalkan dibentak. Sedih itu hal yang wajar, teman-teman ya. Tapi gimana ya, kadang orang yang bikin kita sedih itu kayak nggak semua orang tuh peduli sama kita. Jadi kalau misalkan kamu sedih, ya udah urusan kamu. Nggak semua orang itu bakal minta maaf sama kamu. Gitu. Terus gimana sih cara ngelola sedih? Cara ngelola sedihnya ada di sini, boleh dibaca. Siapa? Aku nggak. Boleh banget Kak Zia. Nggak ada. Cara mengelola Cara sedih. sehat mengelola kesedihan. Yang pertama, kalian mampu atau bisa mengungkapkan perasaan melalui cerita atau tulisan. Kalian pernah ini nggak kayak self talk gitu? Ya, Ada yang tahu self talk nggak? self talk. Berbicara sama Bicara diri dengan sendiri. Yang kalian punya kaca di rumah, bisa itu buat
Iya, tapi itu kayak umum deh, masalah apa mirror gitu ya kak ya. Kebanyakan orang-orang itu banyak cerita kepada pacarnya. Itu sampai nangis-nangis itu bisa ya self love. Atau melalui tulisan, biasanya kayak diary gitu ya, diary gitu ya biasanya. Yang kedua caranya mencari dukungan dari teman, keluarga atau orang terpercaya seperti yang dikatakan tadi ya, cari teman, cari bestie yang suportif. Selanjutnya memberi waktu pada diri sendiri untuk beristirahat dan pulih. Jadi zaman ketika ngerasa capek, ngerasa semua di dunia ini percuma, sampai beristirahat saja, istirahat apa yang capek itu biasanya bukan hanya fisik ya kak ya, tapi ya Pikiran, hati bisa ya, capek. itu istirahat itu penting teman-teman. Semua taruh kegiatan sampean, pikiran sampean itu sementara dulu, itu penting sekali. Cara yang terakhir yaitu melakukan aktivitas menenangkan seperti tarik nafas dalam-dalam, mendengarkan musik atau berjalan santai, atau me time. Siapa di sini yang suka me time? Sampai Kalau misalkan lagi marah, lagi sedih, jalan-jalan, cari kopi, cari matcha gitu, ya kan? Gue suka baca. Kalau di Mahat biasanya ngapain me time-nya kalau pengen sendirian? Dan sendirian, baca Al-Quran, wah, Di atas masjid biasanya pernah nggak sih Haikal? nggak pernah. Oke, lanjut. Lanjut kak. Lanjut. Yang selanjutnya ada anxiety atau perasaan Cemas. cemas. Cemas Anxiety. Cemas doi. Ini kayak 11-12 sama perasaan takut gak sih? Iya, Kak? iya. Anxiety ini perasaan cemas itu 11-12 sama perasaan takut. Jadi mungkin kayak ngerasa grogi atau gak bisa ngelola emosi atau pikiran kalian seperti itu. Ini ada ciri-ciri dari emosi anxiety. Nah, baca yang pertama itu jantung berdebar lebih cepat. Kemudian tangan berkeringat, tubuh terasa tegang, sulit fokus dan mudah panik. Siapa di sini yang mudah panik? Panic attack. Kamu mudah panik. Mudah paniknya biasanya kalau misalkan lagi apa? Gimana? Tapi di cepat dari kalau misalnya tapi itu kan nggak ada Pernah. Aku ya, pernah ngalamin. Itu adalah benar nggak ada apa? Iya, itu relate banget. Padahal kayak apa juga ada apa-apa. Cuma kalau misalkan lagi dipegang orang tua itu rasanya tuh kayak Dibalik itu ya, buka apa pasti kayak gitu. Itu perasaan paling teman. Terus pikiran dipenuhi sama kekhawatiran. Kayak khawatir dicek apa ya sambil lihat-lihat ngomong. Kemudian sulit tidur karena overthinking. Siapa di sini yang sulit tidur karena overthinking? Yes juga. Kirana, mungkin Hana. Boleh tahu nggak overthinkingnya karena apa biasanya? Karena apa? banyak. Boleh tahu, boleh disebutin satu Enggak nggak? ada. Apa yang bikin kamu overthinking? Mungkin kamu overthinking, aduh nanti aku di kelas ditemenin nggak ya sama dia atau gimana? Aduh besok ada uang. Iya, iya besok ada uang, aku bisa ngerjain nggak ya gitu. Menurut kamu? aku lebih takut kalau dia bisa nggak bangun. Bisa nggak bangun? Karate. Kesiangan. Itu malah nggak bisa tidur. Takut meninggal. Emang Iya, dia aku ditemenin terus Iya, aku takut nggak bisa bangun. Iya, aku takut. Aku nggak pernah tidur sendiri. takut ketinggian. Tapi pernah? Enggak. Kalau aku takut tidur enggak, aku takut setan. Jadi nggak pernah tidur sendiri. Ada lagi yang sering overthinking di malam hari. Kirana lagi mikirin apa di malam hari sampai bikin kamu overthinking, sulit tidur? Langsung tidur. Nggak usah tidur. Iya, langsung tidur aja, nggak usah overthinking. Ada caranya nggak Kak Zia biar kita nggak overthinking tiap malam? Ada cara sih kak, masing-masing ada cara Islami sama cara nggak Islami. Cara Islami ya baca doa tidur, baca sholawat, al-fatihah untuk kedua orang tua kita, untuk diri sendiri, dan apa namanya sholawat ya, sholawat yang Zikir. ya zikir itu biasanya apa seperti itu.
Apa kak? Next kak. Next. Terakhir. Nah ini Terakhir. karakter kesukaan aku ya. Joy atau Nggak kebalik. senang. Senang. Yeay, akhirnya Siapa menemukan. di sini yang senang? Kalau nggak ada, Ada beda. ada kak. Ya ada yang senang di sini. Dia lo ketawa. Kalau sesuai dari 9 emosi tadi, kalian lebih ke apa? Ada banyak Yang nih. takut, marah, cemas. Kalau kamu lebih ke cemas Malu. hari ini atau malu, Iri. iri. Kakak tanya satu-satu deh. Keisha, emosinya apa hari ini? Dari 9 emosi Dari 9 emosi yang tadi yang menggambarkan menggambarkan kamu sampai hari saat ini. ini. Apa? Mikir kabar itu Sedih plus apa? Lain lagi deh. Nih yang pertama ada takut, kemudian ada jijik, marah, iri, ada malu, ada malas, sedih, cemas, sama senang. Kalau kamu sekarang Apa yang kamu apa rasakan? yang kamu rasakan gitu? Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau Sidki apa Sidki? Semuanya. Semuanya ada. Ya, semuanya ada. Iya semua itu ada di diri kita loh. Iya, Iya, perasaan bener ini saya nggak sadar ada kak. Tapi yang paling condong deh, yang paling tinggi Sekarang. nah, saat ini. Senang. Joy. Kalau misalkan Haikal, Haikal, gimana perasaannya hari ini sesuai 9 emosi tadi? cemas, takut, malu. Malu deh kakaknya. Ya malu ya kamu. Kamu malu atau Enggak, dia takut? gini-gini. Enggak apa dong Haikal? Sedih. Sedih. Coba Coba ulangi, ulangi, Kak. Kak. Ulangi, Boleh. Kak. Ini kan ada senang, Senang. kemudian ada cemas, Cemas, ada sedih, sedih, ada Malas. malas, malu, kemudian iri, iri. Kembali kak. Marah. jijik, sama takut. Kamu lebih ke yang mana? Menggambarkan situasi zaman saat ini. Apa yang sering zaman alami. Oh, tinggal 5 detik, 5, 4. Oh buka aja deh, buka aja yang mana? Yang mana Haikal? Kalian buka, siapa buka? Sesuai emosi kamu hari ini kamu buka. Enggak. Apa? Apa bebas? Takut, sedih. Saya buka langsung ke warnanya nggak apa-apa. Iya. Malas. Senang. Senang. Senang nggak? Kalau Hana? Malas sama kayak kamu kan? Iya, kita juga lagi malas. Malas gitu. Kalau Kalau Alin Alin? Takut. Boleh tahu nggak kenapa? Nanti aja berdua-berdua. Belakang layar nanti. Kalau misalkan Bima, gimana perasaannya hari ini? Ayo Bim, apa Bim? apa Pim? Nah. Gue tahu, harus tahu. Semua sudah menjawab. Nanti putar lagi ke Kaisha ya kak. Aisyah, iya. Ayo Bim. Senang deh. Senang deh. Pakai deh. Pakai deh. Senang deh. Senang deh. Boleh dua loh, boleh dua. Senang sama apa? Malas. Malas. Kemudian Tias. Malas. Malas Sama sama senang. senang. Cemas. Cemas. Cemas tapi Anxiety. senang. Kamu kepikiran Anxiety but happy. Kalau misalkan Kirana? Cemas sama malas. Terakhir. Keisha. Keisha belum Keisha. Apa Kaisha? Malas. Banyak kan malas ya di sini. Iya. Apa guys? Aku suka malas. Kegiatannya ini punya games gitu kak. Ya. Untuk kita bisa mengetahui kalian hari ini yang sudah pertemuan awal, kita kan sudah membicarakan banyak sekali hal pelajaran hidup, pelajaran apapun itu yang insya Allah berarti hidup kita semua. Hari ini aku mau kayak tahu upgrade kalian dengan gini kak caranya. Aku bisa merubah sifatku yang
Titik. Nanti tinggal jawab kita aja. Boleh dicontohin nggak Kak Zia? Gini, Contohin misal. dulu dong. Kalau aku ya, kalau giliranku ya, aku bisa promnya gini, aku bisa merubah sifatku yang suka marah. Aku bisa merubah sifatku yang suka ngomong keras. Gitu. Aku bisa merubah sifatku yang kadang itu nggak bisa menerima omongan orang lain. Jadi kita harus legowo. Jadi kita harus bisa merubah itu semua, entah dalam waktu dekat ataupun berproses. Ya, gitu. Nanti ada dari kakak-kakaknya bisa ada. Nanti ini games dari aku. Dimulai dari siapa ya kak? Dimulai dari sini dulu dong. Iya. Kirana. Yang panjang. Jadi dan- dipikirin apa yang mau Iya. kamu rubah Kasih waktu dari aja. diri kamu. Kasih waktu aja nggak sih kak? 2 menit untuk Iya. pikir. Nah, apa? Atau 2 atau 3 ya kak yang bisa dirubah dari diri kalian. 3 detik. 1, 2, 3. Ayo. Aku Apa yang mau mengubah? kamu ubah dari diri kamu? Aku akan mengubah. Dulu nggak Aku akan mengubah sifatku yang Yang sering sering marah. marah. Bisa diulangi lagi? Aku akan mengubah sikapku yang apa tadi? yang sering marah. Ada lagi? Selain itu? Selain itu. Terbuka teman-teman ini bebas sekali ya. Ini kutubnya kemana kak? Kesini apa kesana? Kamu nggak apa-apa. Ke aku, oke. Aku akan mengubah sifatku yang sering omong kotor. Aku akan mengubah sikapku yang selalu memikirkan omongan orang lain. Jadi aku lebih nggak peduli, lebih bodo amat aja. Kalau misalkan dia bilang buruk, terus aku akan mengubah sikapku yang selalu menunda-nunda sholat. Keren-keren. Lanjut Keisha. Lanjut Keisha. Yang keras aku bisa. Tak kasih ini energi. Energi positif. Transfer gitu, transfer. Penakut. Oke, Itu bisa. bisa. Sampai besok langsung sampai di depan sekolah. Bisa. Aku Ada udah. lagi? Karati. Ada lagi? Udah. Aku bisa mengubah sifatku yang malas dan aku bisa mengubah pikiranku yang overthinking bahwa orang itu berpikir jelek tentang aku. Gitu. Jadi ini jatuhnya kayak harus ini bisa. Lanjut. Siki. Siki. Marah. Kamu marah? Kamu kelihatannya kayak iya, kelihatannya wajahnya ya, dari wajahnya tuh kayak soft spoken Soft banget. spoken, kamu laki-laki yang soft spoken. Kamu suka marah? Contohnya kamu biasanya marah hal kecil apa? Kamu boleh tahu. Apa? Marahnya biasanya sampai gara-gara apa? Dilempari barang kan? Dilempari barang, lalu dia marah. Yes. Ada lagi? Yang malas. Malas. Yes. Jadi apa namanya? Dilempari orang barang dan apa kita marah, kadang marah itu perlu kak. Kalau Iya. menurut aku ya, karena marah itu perlu agar seseorang yang semena-mena itu sadar. Ya. Tapi marah itu jangan dibuat arogan. Tapi marahnya Siti kalau bisa merubah sifat yang anak itu bisa menjadi lebih baik. Atau Ya, mungkin dinasehati. kalau misalkan dilemparnya lagi di sekolah atau di mahat, lebih baik bilang ke pengurusnya aja, nggak usah dibalas. Ya. Sip. Lanjut. Lanjut dong, Haikal. Ayo Haikal, tunjukkan suaramu. Yang pemalas kak. Ada lagi? Sudah ada. Ada. Biasanya malas apa biasanya malas apa? Ada tugas? Iya, dan tugas. Sudah? Sudah. Lanjutkan. Lanjut Hana.
pemarah. Yang pemarah ada lagi malas, marah malas. Karena marah kalau apa biasanya? Dikata-katain. Sip, tapi harus marah, tapi nggak boleh sampai berlebihan ya marah. Marah biar tahu kalau yang ngatain kamu tahu kalau kamu. Guru BK pun sebanyak apapun guru BK apa di sekolahan maupun apa 7 maupun 15, tapi kalau merubah sebanyak siswa itu kadang kita itu sadar juga teman-teman, kita itu bukan orang sepenuhnya baik, tapi orang-orang mandangnya itu gimana ya, pernah nggak sih dengar orang dibully ya, orang dibully padahal sama lihat orang itu loh nggak ngapa-ngapain lah kok dibully gitu kan, hari ini belum menengahin lah kok dibully. Nah itu kalau ada kisah seperti itu coba sampai buat pengalaman, jadi anak yang berani ya melindungi diri kita sendiri. Siapa yang mau apa berlindung sama kita kalau kita pemalu? Mungkin ya beberapa orang atau beberapa di tempat-tempat itu mengalami perundungan ya, pembulian. Nah kadang seberat permasalahan apapun di perundungan itu, kalau kita melapor ke BK atau ke orang tua pelaku, tapi BK ataupun wali kelas sampean itu kadang tidak bisa merubah sikap pelaku. Jadi yang merubah sikapnya itu adalah kita sendiri ya. Jadi lebih bisa, pelaku yang ngomong ini, hari ini saya kendel, hari ini saya percaya ini, hari kok wis gak wedi ini. Jadi ada jadi orang yang seperti itu. Jadi Dia nggak berani nindes kamu lagi. Buat dia sampai malu kalau misalkan dia ngomong sama kamu. Mungkin Kak Rati evaluasi dan menutup Nggak jauh-jauh dari pesan tadi, balik lagi umur di MTS itu umur masih unkontrol emosinya. Jadi kalau kalian marah boleh banget, sedih boleh banget, tapi cukup sampai kalian puas aja, jangan sampai kalian nanti menyesal. Kayak contoh kalian marah itu sampai kalian mukul marah, menyakiti diri sendiri, itu bukan dapat puasnya, tapi dapat penyesalan nantinya. Jadinya sampai terluka atau kalian menyakiti orang lain seperti itu. Jadi ingat-ingat bahwa itu lagi satu-satunya orang yang bisa kalian kendalikan itu cuma kalian sendiri. Orang lain, orang tua kalian, guru kalian, semua yang ada di bawah kalian itu kalian nggak bisa mengendalikan. Mereka mau memperlakukan kalian gimana, mau mengatakan apa ke kalian, itu kalian nggak bisa mengendalikan. Tapi kalian bisa mengendalikan diri kalian sendiri. Gimana kalian menerima sikap orang-orang sekeliling kalian itu gimana? Kalau aku baca cukup kan. Terima kasih Kak Rati atas Tepuk tangannya tuh. Tepuk tangan buat kalian semua. Kalian semua ini orang-orang terpilih ya dari beberapa kelas yang kita ajar. Nah semuanya kita panggil. Dan terima kasih juga sudah mau melaporkannya ke sini. Maaf mengganggu waktu kalian. Mungkin habis ini kita mau foto bersama karena ini minggu terakhir kita mengajar di sini. Iya. Ini sama perpisahan juga ya. Si Hayu kamera dong.